Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah statistik pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah deviasi standar. Deviasi standar adalah deviasi rata yang telah menempuh perhitungan statistik dengan lambang delta atau SD, atau deviasi rata yang telah dibakukan atau distandarisasi sehingga memiliki kadar kepercayaan atau reliabilitas yang lebih mantap. Yang dirumuskan ini SD sama dengan akar dari sigma X kuadrat bagi N. Kalau kemarin AD yaitu X sigma X bagi N. Nah, untuk mengatasi maka dikuadratkan lalu diakar. Jadi ya sebenarnya ini berasal dari AD. Ya, kalau AD sigma X dibagi N, maka dikuadratkan dulu lalu diakar sehingga disebut dengan standarisasi. Tentu saja harga SD karena vakum masalah kesalahan lebih besar, berarti standar deviasi itu menemukan kesalahan lebih besar. Nah, standar deviasi alat ukur yang lebih baik daripada AD, sehingga harga SD lebih besar daripada AD. Hal ini membuktikan SD atau standar deviasi lebih teliti dibandingkan dengan AD. Yang pertama kita mencari standar deviasi untuk data tunggal frekuensi 1. Ini datanya tunggal, ini frekuensinya 1. Rumusnya adalah ini. SD sama sigma X kuadrat dibagi dengan N. Kita lihat sini. Jadi kemarin AD sama dengan sigma X dibagi N. Lah X ini dikuadratkan lalu diakar. Ini sehingga menjadi SD. Jadi ini dikuadratkan lalu jadi akar. Proses AD yaitu dikuadratkan lalu diakar ini disebut dengan proses standarisasi, sehingga akhirnya AD ini disebut dengan SD, average deviasi, rata deviasi menjadi standar deviasi atau standar simpangan. Contoh kita lihat, ini ada dua data ya. Ini data yang A adalah atau data X, ada 7 data. Ini X nya frekuensi 1, ini data Y, ini 7 sama, lalu ini data Y nya. Kita lihat ini hasil perhitungannya. Untuk data X, ini X kita jumlahnya adalah 490. Frekuensi kita jumlahnya 7, sehingga MX yaitu 490 ini dibagi 7 ketemunya 70. Lalu kita mencari AD-nya. Yaitu dengan jalan yaitu X ini kita jumlahkan. Kita bakukan, ini mutlakkan sehingga 42. Sehingga 42 dibagi dengan 7 yaitu ketemu 6 AD. Sedangkan kalau kita ke SD maka ini kita kuadratkan dulu. Ini kuadratnya hasilnya ini 346 dibagi 7 lalu diakar ketemunya adalah ini. Jadi SD sama dengan 346 ini dibagi 7 lalu diakar ketemunya adalah ini. Kita lihat AD nya ketemu 6, SD nya sehingga SD lebih besar, sehingga ini lebih reliable, lebih valid. Sedangkan untuk yang data Y sama, kita lihat ini rata-ratanya ini 490, sini 7, sehingga rata 70. Setelah itu Y nya Y kecil
Ini berarti 72 kurangi 70, 73 kurangi 70 dan seterusnya ketemu di sini. Kita mutlakkan sehingga 12, sehingga AD sama dengan 12 dibagi 7, ketemunya 1,7. Kalau kita mencari SD, ini kita kuadratkan. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, lalu kita jumlahkan 28 dibagi 7, lalu di akar ketemunya 2, sehingga SD lebih besar daripada AD. Ini membuktikan SD lebih realistis daripada AD. Sehingga ini kesimpulannya, standar deviasi atau SD lebih teliti atau lebih banyak menemukan kesalahan lebih besar daripada AD. Karena SD lebih teliti, maka nanti dalam penelitian yang kita gunakan adalah SD. AD tidak kita gunakan lagi. Ada beberapa rumus untuk mencari SD. Ini berarti yang ini ada skema 1, ini 2, 3, 4. Kalau lebih dari 1 frekuensinya pakai yang ini. Sehingga ini ada sekitar ada 5 cara atau 5 rumus untuk mencari SD. Contoh mencari SD untuk data tunggal frekuensi 1. Ini data tunggal frekuensinya 1. Kita menggunakan rumus yang Fx kecil bagi N. Kita mencari standar deviasi untuk yang data tunggal frekuensi lebih dari 1 ini. Sehingga langkahnya kita cari Mx, ya kita cari dulu Fx besar. Sehingga ini kita pilih sini, Fx besar 31 kali 4. Nah, sehingga ini 31 kali 4 sama dengan 31 kali 4, ketemunya 124 dan seterusnya. Sehingga ini ketemu, setelah itu kita jumlahkan ketemunya ini. Sehingga untuk Mx nya adalah yaitu 1360 dibagi 50, ketemunya adalah 27,2. Setelah ketemu X, kita cari X kecil. Yang ini berarti 31 kurangi 27,2. Yang sini 30 kurangi 27 dan seterusnya. Setelah itu dikuadratkan, ini tinggal dikuadratkan. Untuk pengkuadratkannya dilihat sama dengan ini, ini klik ini kuadrat, dilihat yaitu shape 7, ini dilihat gambarnya ini. Nah, ini pro kuadrat ini bacanya, yaitu shape 6 ini bersamaan shape 6, lalu kuadrat lalu tulis 2. Nah, demikian. Jika ketemu ini, setelah itu di copy paste ini. Setelah X kuadrat ketemu, lalu kalikan dengan F, hingga ini 14,4 kali 4, ketemunya ini. Lalu kita jumlahkan. Setelah ketemu jumlah Fx kuadrat, nah ini lalu dibagi 50, lalu diakar, hingga ketemunya ini yaitu 2,059. Jadi 2,09 itu caranya adalah 212 dibagi 50. Setelah itu di akar ini, di akar itu sampai dengan shape 6 ini pangkat 0,5. Nah, ketemunya ini sama. Sekali lagi, akar dari 4 sama dengan ini dipangkat shape 6 ini 0,5, sehingga ketemu SD nya ketemu ini. Itu untuk data. Lalu bagaimana untuk mencari standar deviasi data kelompok? Ada beberapa rumus, ada 3 rumus ini nanti. 3 rumus untuk mencari SD data kelompok.
Kita lihat contoh ini, rumusnya pakai yang fx kecil bagi n. Maka seperti kemarin pakai ini tabelnya. Jadi kita cari x kecil dulu, ya cari x besar yaitu match point 70 sampai 74 72, lalu cari fx besarnya untuk mencari mx rata-rata, lalu kita x kecil yaitu nanti x besar kurang mx dikuadratkan lalu dikali dengan f, lalu masuk ke sini dibagi n di akar, ya ketemu. Sehingga mudahnya demikian. Ini x sama, yaitu ini kita match point sini adalah 72, lalu sini adalah 67, dan seterusnya. Itu kita tarik ini. Setelah itu ini mx, berarti f nya ini yaitu C4 dikalikan dengan D4 sehingga tinggal klik. Setelah itu kita kopikan demikian, paste. Setelah itu kita jumlahkan ini. Setelah penjumlahan kita carikan yaitu mx. Mx nya sini adalah yaitu mx nya sama dengan ini dibagikan dengan banyaknya data yaitu 80. Nah ini 46,81. Setelah itu ini x kecil berarti sama dengan x besarnya ini dikurangi 46,81. Untuk menggunakan rumus yang kedua, kita lihat ini sama. Ini kita cari titik tengahnya, match point-nya. Match point sini yaitu 72, 67 ya. Nah, ini 72, sini 67 dan seterusnya. Ini dan seterusnya gini. Setelah itu kita lihat kira-kira ini frekuensi terbanyak kan ini 17, maka kira-kira kan pertengahan di sini yang banyak frekuensi ini adalah rata sini, sehingga ini tidak ada simpangan terkaan. Kira-kira ini tidak menyimpang sehingga 0. Jadi sekali lagi kira-kira di sini tidak menyimpang sehingga 0. Sini semakin ke atas semakin besar, semakin sini 1, di sini menyimpang 2, 3 dan seterusnya. Nih kita lihat sini menimbang 1, 2 dan sini menyimpang min 1. Setelah itu sesuai dengan ini maka fx aksen, maka f aksennya ini f 3 kali 5 ini fx aksen 5 kali 4 6 kali 3 ini. Setelah itu cari fx aksen kuadrat, ini x aksen kuadrat dulu. Ini x aksen kuadratkan 5 kuadrat seterusnya lalu kalikan f. Sehingga kita lihat fx aksennya ini, fx aksen kuadratnya ini, f-nya ini kita masukkan ke dalam rumus I. Berarti I-nya 5, fx akar, fx aksen berarti 471 dibagi n 80 dikurangi fx ya, fx aksen
F-aksinya berarti yang ini min 3 dikuadratkan bagi N yaitu 80, sehingga nanti ketemunya kita lihat ketemunya juga 12,02. Itu kita menggunakan rumus yang kedua. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang ketiga? Kalau rumus yang ketiga ini pakai X besar semua, sehingga ini F X besar. Kita lihat ini Fx aksen Fx kuadrat, maka ini kuadratkan dulu. Ini Fx, nah, sehingga ini Fx ini masuk sini. Fx ini nanti masuk yang ini. Jadi ini pakai data ini, Fx-nya pakai ini, N-nya nanti jumlah daripada yang ini. Teknik kita lihat. Sehingga kita lihat yang ini sama. Sini 72, 67 dan seterusnya itu ya, sehingga ini kalau kita lihat 6 ini 72, sini 67, itu kita tinggal ini kita tarik demikian. Setelah itu kita kuadratkan sehingga ini 72 kuadrat, yaitu dengan ini sama dengan itu shape 6, 2 ini kuadrat. Lalu setelah itu kita kopikan ke bawah demikian, paste. Setelah Fx berarti ini F-nya adalah 3, X kali X-nya adalah D4 demikian. Maka tinggal ini di copy paste demikian. Terus ini sama F kali X kuadrat kali itu DE4 demikian. Itu sama dengan F-nya itu yang ini dikalikan itu kuadrat itu di E4. Nah ini tinggal demikian, lalu ini di copy paste demikian. Ini setelah itu kita jumlahkan, ini jumlahkan, ini juga sama kita jumlahkan, tinggal copy ini. Nah, setelah itu tinggal masukkan ke dalam. Nah ini ketemu ini tinggal masuk dalam rumus. Itu SD sama dengan Fx ini masuk sini, bagi N ini adalah 80, lalu ini masuk sini bagi 80, ketemunya adalah 12,13. Kalau kita lihat baik ini cara 1 ketemu 12,13, cara 2 ketemu 12, cara ketiga juga sama 12. Itulah cara-cara menghitung standar deviasi data kelompok. Kami kira cukup sekian untuk mencari data kelompok. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.